Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan. Dan semoga Anda juga sudah menerima sakramen rekonsiliasi sebagai tanda kasih Tuhan, pengampunan atas kesalahan dan kekhilafan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa hadir dan menyapa Anda kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, pekan kelima Prapaskah. Santo Gregorius dari Nazianze mengatakan, sembahlah Dia yang tergantung di salib karena kesalahanmu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan melalui nubuat Nabi Yehezkiel, lalu kemudian bacaan Injil Suci menurut Yohanes. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Hermanus Sigit Pawanta, SWD. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sapa Romo Sigit lebih dulu ya. Apa kabar Romo? Kabar baik, puji Tuhan. Sehat. Ya. Senang sekali Romo bisa hadir di sini untuk menyapa dan memberi renungan pada hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga bacaan liturgi Sapaan Tuhan melalui bacaan liturgi pada hari ini dan renungan yang akan dibawakan oleh Romo Sigit menguatkan Anda, terutama Anda yang sedang tidak baik-baik saja karena sakit penyakit atau karena tekanan dalam kehidupan. Nah, mari kita awali acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Sigit. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Maha Kasih, Engkau menciptakan kembali dalam Kristus bangsa yang terpilih dan imamat yang agung. Anugerahilah kami kehendak dan kemampuan untuk melaksanakan perintah-Mu dan Kau tuntun menuju kesatuan hidup abadi. Bukalah hati kami, telinga kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, Tuhan, jangan Kau jauhkan bantuan-Mu daripadaku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Bacaan dari nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala, atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka
dan melipat gandakan mereka dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada waktu itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia,
Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Sigit, dari bacaan dari nubuat Yehezkiel ini, Yehezkiel menubuatkan bahwa umat Israel yang tercerai-berai akan dikumpulkan kembali dan keadaan mereka akan dipulihkan. Mereka akan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Romo, inspirasi iman apa yang hendak Romo Sigit bagikan kepada kami? Mbak Be dan para sahabat oase rohani Katolik yang dicintai Tuhan, saya akan mulai permenungan ini dengan cerita ketika puluhan tahun lalu saya di seminari untuk menyemangati kami supaya kami belajar dengan baik. Maka dalam sebuah ujian menjelang ujian, romo kami, pamong kami, namanya Romo Martono, almarhum, mereka katakan berjanji kepada kami, "Teman-teman, kalau nanti di antara kalian ada 10 orang yang cum laude orang-orang sekarang itu bahasa Latin cum laude, artinya ya berhasil dengan pujian, nilai 7,5 sampai 8 ke atas. Kalian akan saya ajak ke piknik ke Kopeng. Gratis. Jadi kalau ada 10. Tapi dalam kesadaran kami bahwa tidak mungkin. Kami tahu dari hampir 100 orang, mungkin 90 plus itu rasanya susah bisa 10 orang. Karena tuntutan studi waktu itu juga tidak mudah. Tawar. Tapi intinya akhirnya dari antara kami ada yang cum laude dan Romo Martono itu menepati janji. Lalu kami semua diajak piknik ke Kopeng. Nah, waktu itu kami dari Magelang ke Kopeng itu ya zaman itu ya kita piknik itu udah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi yang mau saya katakan bagaimana Romo Martono berjanji dan menepati janjinya. Kalau kalian ada yang cum laude, kita akan piknik dan gratis. Lalu kami rame-rame naik truk tentara waktu itu. Dan kebahagiaan yang luar biasa. Mbak Be dan para sahabat oase rohani Katolik, firman Tuhan bacaan pertama tadi sebenarnya berisi janji Allah lewat Yehezkiel bahwa Allah berjanji akan menghimpun umat Israel yang tercerai-berai, akan menuntun mereka ke tanah terjanji. Nah, firman ini pasti sangat erat dengan sejarah bangsa Israel. Bangsa yang kita tahu, kita sering mendengar dari kitab suci itu, bangsa yang tegar tengkuk, tidak setia. Dalam sejarah Israel, mereka selingkuh lebih setia pada raja daripada kepada Allah. Ini terjadi terus-menerus dan ya memang tegar tengkuk. Sakarpe dewe semaunya sendiri, tidak setia. Tetapi Allah adalah Bapa yang setia akan janjinya. Lalu kemudian di dalam sejarah kemudian para sahabat oase rohani dan Mbak Be, memang Israel betul-betul yang dari awalnya kacau balau itu, kacau bertobat, diselamatkan, kacau lagi, dan ada puncak pada tahun 586 sebelum Masehi, dia dibuang ke Babilonia, tercerai-berai, dibuang kemana-mana. Dan memang kemudian dalam sejarah Israel, bangsa Israel terbuang kemana-mana, ke seluruh dunia. Dan kemudian munculnya Israel baru sekarang kan dari tahun 1948 gerakan Zionis itu. Dan kemudian ya lepas dari masalah sekarang Israel bahwa tapi mereka merasa menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saya juga kadang-kadang heran
Berabad-abad mereka di pembuangan, Ya. di berbagai penjuru dunia, tapi mereka setia banget Betul. pada tradisi mereka itu. Dan nampaknya itu yang kemudian terjadi, bahwa Allah memang sangat mencintai bangsa itu. Nah, dari bacaan tadi kita mendengarkan bagaimana Allah itu mengampuni bangsa, Allah menyucikan, Allah menghimpun sekalipun tercerai-berai, Ya. dan Allah setia pada janjinya. Betul. Ini poin yang menurut saya penting. Nah, lalu pesan apa kalau kita mau bertanya, pesan apa untuk kita? Apa yang kita bisa pelajari dari firman tadi? Yang pertama, Mbak Bey dan para sahabat Oase Rohani, bahwa Allah kita, Allah yang kita imani, adalah Allah yang setia. Setia pada janji-janjinya. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita pasti Allah sangat setia. Sekalipun termasuk dalam pengalaman hidup saya, sekalipun saya merasa bahwa saya juga bukan orang yang baik, yang kita jatuh bangun. Saya mengamini, saya mengalami bahwa kasih Allah kepada saya itu luar biasa. Dan ini sebenarnya kita alami. Kasih Allah kepada kita. Israel yang kita sekarang menyebut sebagai Israel baru. Kita yang percaya kepada Yesus yang dibaptis dalam namanya itu, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang mencintai kita secara total. Betul. Di dalam masa prapasa kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita yang berdosa, kita yang lemah, kita yang rapuh, seperti bangsa Israel yang jatuh bangun dalam kehidupan, tapi Allah tetap mencintai, Allah rela mati menyelamatkan kita. Poinnya apa? Allah tidak pernah ingkar janji. Itu yang saya pegang dalam hidup. Sekalipun mungkin dalam perjalanan hidup Anda, saya, kita semua ini begitu banyak hal yang mungkin sulit, tidak mudah. Tapi paling tidak diri saya ketika saya merenungkan firman ini, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dan yang ingkar janji seringkali kita. Romo. Yang tidak setia itu kita. Betul. Itu pertama. Lalu yang kedua, apa? Kita belajar. Kita belajar untuk setia kepada Allah. Tapi juga setia kepada Allah itu kan juga setia kepada kehidupan kita masing-masing. Nah, saya yakin bahwa kesetiaan itu adalah rahmat. Kesetiaan itu tidak serta-merta. Saya sebagai pastor dengan kaul-kaul lalu saya otomatis setia, enggak. Jatuh bangun. Tetapi mohon berkat rahmat, jatuh bangun. Tapi memohon rahmat dari Tuhan. Jadi belajar untuk setia seperti Allah dan juga sekaligus kita mohon supaya diberi rahmat kesetiaan. Karena apa? Kalau saya renung-renungkan, mungkin saya salah. Tetapi saya yakini para sahabat Oase Rohani dan Mbak Bey bahwa banyak penderitaan di dunia ini, di dalam kehidupan kita, terjadi karena kita tidak setia. Itu yang saya alami. Saya tidak setia dengan menjaga kesehatan, saya bisa jatuh sakit. Apalagi kalau tidak setia di dalam keluarga, tidak setia di dalam panggilan, semua itu yang melahirkan penderitaan, kesulitan. Betul. Maka ya menjadi penting firman hari ini adalah mohon rahmat. Selain kita belajar dari Allah, tapi juga dengan rendah hati kita memohon rahmat kesetiaan untuk hidup kita. Betul, Romo. Ini juga tadi sudah ditegaskan. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka. Dengan mana mereka berbuat dosa, aku akan mentahirkan mereka. Ini kayaknya kena banget ya, Romo. Pada waktu pas sekarang, ini saatnya. Kita masih punya waktu untuk menerima sakramen rekonsiliasi. Tuhan menunggu karena cintanya ya, Romo. Itu benar. Jadi sekalipun, seringkali saya katakan ini, sekalipun kita lemah, kita rapuh, tapi upaya kita, jatuh bangun kita untuk menjadi baik ini, juga diberkati oleh Tuhan pastinya. Dan Tuhan nantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Hari-hari sekarang ini di banyak gereja ada kesempatan itu pengakuan dosa
Kemarin saya memberi pengakuan dosa itu sampai berapa jam itu ya. Tapi ya meskipun berat untuk seorang imam ya duduk berjam-jam itu, tapi ini rahmat ya. Sehingga kita juga umat bertobat, dan rasanya saya sebagai pastor juga harus bertobat, harus nggak dosa semacam itu. Jadi itu, mohon rahmat, kesetiaan ini adalah rahmat dari Allah, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita. Itu. Baik Romo, terima kasih untuk renungannya dan mengingatkan kita semua untuk tidak lupa memohon rahmat, kemurahan dari Tuhan untuk menjaga kesetiaan kita, apapun panggilan hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Sigit katakan tadi. Kita akan merenungkannya. Dan tetaplah bersama kami, setelah jeda kita akan kembali bersama untuk mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Yohanes. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD dan saya Bernadette Esther. Bila Anda punya pertanyaan atau hendak sharing atau hendak mengajukan usul, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari sekarang kita lanjutkan perbincangan rohani kita menurut Injil Suci menurut Santo Yohanes. Romo Sigit, dalam Injil tadi kita mendengar bahwa musuh-musuh Yesus itu bertekad untuk membunuh Yesus. Dasar mereka adalah perkataan imam besar Kayafas bahwa untuk menyelamatkan rakyat banyak dari pendudukan bangsa Romawi serta menghentikan kepercayaan orang-orang kepada Yesus, akan sangat baik bila Yesus saja yang dikorbankan dan Yesus dihukum mati. Romo, apa inspirasi iman dari Injil Suci menurut Yohanes ini, Romo? Mbak Be dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan. Bacaan Injil hari ini sebenarnya juga masih terjadi di dalam kehidupan nyata sehari-hari sekarang. Bukan hanya zaman Yesus 2000 berapa tahun yang lalu. Saya baru belum lama ini nonton TV, lalu kemudian baca di berita ada wartawan yang diteror, ada yang kantor apa itu dilempar kepala babi atau macam-macam. Lalu ada berita lain yang wartawan online itu dibunuh. Dan ini bukan hanya sekarang, sudah agak lama. Mengapa mereka itu dibunuh? Nampaknya karena mungkin publikasi mereka, pewartaan mereka itu mengganggu, mengancam, mengusik banyak orang-orang tertentu. Orang-orang yang pasti punya kepentingan. Sehingga agar kehadiran orang itu tidak mengganggu, ya dibunuh, dilenyapkan, dimatikan. Itu terjadi sejak zaman Yesus. Betul, sampai sekarang masih terjadi. Nah, apa yang terjadi di dalam Injil yang dikisahkan Injil hari ini sebenarnya ya apa yang terjadi di banyak tempat sekarang ini. Kecemasan bangsa Yahudi, para imam-imam, orang-orang Farisi, sebenarnya sejak Yesus muncul dengan mukjizat, dengan macam-macam itu sudah muncul. Tetapi kecemasan dan mereka merasa terancam yang tadi diungkapkan ketika Yesus bisa menghidupkan Lazarus. Nah, kalau seorang pemimpin itu bisa menghidupkan orang mati, ini pasti ancamannya semakin serius. Karena apa? Kalau dia menggerakkan pasukan mati dibuat mukjizat, atau nggak akan pernah kalah. Ini mungkin nanti secara politis maka dikaitkan oleh Kayafas dengan Roma, penjajah Roma. Tapi
yang saya yakini bahwa dari awal kehadiran Yesus itu memang mengancam. Situasi para imam kepala, lalu orang-orang Farisi terancam. Pengaruh mereka, mungkin rezeki mereka, itu ya pasti terancam. Betul. Kalau orang percaya kepada Yesus, itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi nanti dikaitkan dengan politik. Betul. Kalau misalnya Yesus menghimpun banyak orang, lalu murid-muridnya, pengikutnya bisa dihidupkan lagi, perang mati, hidupkan lagi, Roma kan. Nah, ini kira-kira yang saya pahami kaitannya semacam itu, sehingga mereka sepakat menyingkirkan Yesus. Rencana untuk membunuh Yesus. Nah, refleksi apa sebenarnya? Ada beberapa hal yang dalam hemat saya. Yang pertama, kalau kita seringkali terancam oleh kehadiran kebenaran. Betul. Apalagi kalau kita merasa salah, kita merasa tidak benar, diketahui orang, kita terancam. Betul. Padahal sebenarnya ketika orang memperingatkan kita harusnya bersyukur. Betul. Ada banyak kesalahan ini diomongkan, lalu kita malah marah. Nah, ini sering terjadi. Maka dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita perlu kerendahan hati untuk mendengarkan peringatan orang lain. Ya, tidak usah ancaman, tapi peringatan orang lain untuk kita. Seringkali peringatan-peringatan itu membantu kita untuk menjadi lebih baik. Nah, tetapi ya tadi kita justru merasa terancam. Lalu kita lebih berdosa lagi ketika kemudian kita menyingkirkan orang-orang yang mengancam kita. Nah, para sahabat Oase Rohani dan juga Mbak Bay, ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita menyingkirkan orang-orang yang mungkin tidak membuat kita nyaman. Kita membenci, sehingga entah di gereja, entah di komunitas mana, ini sangat sering terjadi. Sehingga banyak orang benar, banyak orang baik menjadi sangat menderita justru karena mengingatkan temannya, mengingatkan pastornya, mengingatkan siapa itu. Ini terjadi. Mereka dijadikan tumbal. Akhirnya mereka dijadikan tumbal. Nah, saya merasa bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa setan itu bekerja dengan berbagai macam cara. Nah, jadi kadang-kadang menyingkirkan orang lain. Godaan ini begitu dekat kok dengan kita. Oh, saya tidak suka dengan orang itu, singkirkan dengan berbagai macam cara. Nanti menyingkirkan itu bukan hanya tidak selalu dengan membunuh. Kadang-kadang dengan omongan kita, pembunuhan karakter, fitnah kita itu justru sangat berbahaya. Betul. Nah, yang lain misalnya ya dalam kehidupan di mana saja. Saya omong lurus-lurus istilahnya saya yang sering saya hadapi. Termasuk di komunitas biara juga, di komunitas para imam juga. Ada iri hati, ada cemburu, ada prasangka, lalu itu merasa eksistensi kita itu terusik, terancam semacam itu. Saya sering sharing dengan beberapa teman muda, kadang-kadang itu terjadi. Bukan hanya di umat pada umumnya, tapi juga di kalangan kami. Dan itu tidak jarang menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Nah, selalu baik menurut saya firman seperti firman hari ini itu kita resapkan dalam hati kita. Sejauh mana kita sebagai anak-anak Tuhan itu berani merefleksikan diri, berani hidup dalam kebenaran. Kadang-kadang omong tentang kebenaran itu juga menyakitkan. Dan bukan hanya menyakitkan saja, karena ketika kita bicara kebenaran kita seringkali dimusuhi. Betul. Ya saya mengalami beberapa kali, berkali-kali, tapi ya ikut Yesus, memang ikut Yesus itu kadang-kadang kita masih mungkin dimusuhi saja. Nah, Yesus itu disalib gara-gara
Ya kadang-kadang sebagai manusia, sudahlah kita lebih baik diam aja daripada. Tapi kan tidak betul. Iya, betul, Romo. Diam saja ketika Iya. melihat ketidakbenaran misalnya. Benar. Dan Injil hari ini juga menjadi contoh bahwa kita nggak boleh diam aja, Romo, kalau ada yang salah. Iya. Harus membela kebenaran dan kita juga dituntut untuk berani berkorban. Ya, Itu. Romo ya, itu ya. Kita harus berani omong sesulit Iya. apapun. Tentu kadang-kadang kita perlu cara menyampaikan itu seperti Iya. apa. Itu perlu ada caranya. Tetapi panggilan ini, panggilan untuk menghadirkan kebenaran. Iya. Atau mengungkapkan kebenaran ini menjadi penting. Ini kalau dikaitkan dengan panggilan baptis, Betul. itu adalah panggilan kenabian. Benar. Bicara kenabian itu tidak selalu. Iya. Satu romo kami di Filipina ditembak mati. Ya. Ya diduga karena dia bicara tentang situasi pemerintah di situ. Ya. Dan ini di beberapa tempat, maka konfrater kami juga selalu diingatkan hati-hati dalam, terutama misalnya di Amerika Latin, Ya. di menghadapi pemerintah yang seperti itu. Betul. Tidak mudah. Betul. Ya bukan kita nggak mau mati, tapi kalau bisa jangan mati dulu gitu. Nah itu. Jadi panggilan untuk kenabian kalau kita mau kaitkan dengan itu. Ya. Dan sekali lagi saya selalu yakini bahwa untuk mampu menjalankan panggilan ini kita perlu doa. Betul. Pertama untuk diri kita supaya doa supaya kita tidak jatuh dalam dalam cobaan untuk menyingkirkan orang, betul. melukai orang atau membunuh orang. Ya. Tapi juga diberi kekuatan ketika kita menghadapi banyak kesulitan, supaya kita diberi ketegaran, Betul, Romo. kekuatan dari Tuhan. Betul. Nah, ini menarik, Romo, yang terakhir di ayat terakhir tadi. Akankah disebutkan gini? Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Maksudnya yang di Yerusalem itu. Dan Tuhan telah tentu datang. Walaupun Yesus tahu bahwa kalau dia datang, maka ia akan menerima kematian yang mengerikan di sana. Nah, ini bukannya juga seperti yang Romo katakan tadi. Dari baptis, ketika kita dibaptis, kita juga berjanji untuk menjadi sarana kabar baik Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Tidak takut oleh apapun. Kalau kita diminta berkata benar, ya kita harus berkata benar. Mungkin memang dengan caranya, tetapi Yesus sudah menunjukkan di sini ya, Romo. Tahu bahwa apa yang akan dihadapi akan memperoleh kematian, tetapi tetap dijalankan karena dia tahu rencana Allah akan mengubah sesuatu yang buruk yang dilakukan manusia menjadi sesuatu yang baik. Iya, di situ mungkin orang Yahudi atau para imam itu menduga bahwa mungkin Yesus akan menghindari itu. Ya. Maka pertanyaannya, akanlah dia datang? Ya. Dan ternyata Yesus datang. Ya. Pasti Yesus bukan pengecut, bukan mau lari dari realitas apapun yang dia tahu sebenarnya. Dan dia jalani tugas panggilan itu dengan segala konsekuensinya. Nah, itu memang Yesus. Nah, kita tidak selalu mudah untuk itu. Betul, Romo. Karena kadang-kadang kita, jujur saja sebagai manusia, kadang-kadang kita tergoda untuk cari aman. Betul. Daripada cari omong ini, cari musuh, lebih baik aman. Tapi seringkali ketika kita cari aman, tidak akan terjadi perubahan. Iya. Dan di sini di dalamnya juga akan gelisah, Romo. Kok saya nggak ngomong ya? Ya, memang segala sesuatu ya selalu ada resikonya. Bicara, speak up, apapun itu kadang-kadang membawa resiko yang tidak mudah. Tetapi ketika itu menyangkut kebaikan, hal yang kebenaran, ya kita harus bicara. Dan seperti tadi saya katakan, kadang-kadang bicara tentang kebenaran, tentang kebaikan itu bisa menyinggung banyak orang. Betul. Dan bisa menyakitkan banyak orang. Dan bisa menimbulkan permusuhan itu. Setidaknya kita dimusuhi atau kita disingkirkan. Maka ya tidak heran. Dulu mahasiswa saya ya ketika sekian puluh tahun lalu ya ketika
berdemo tentang ini, mengkritik ini, itu hilang. Sampai sekarang nggak ketemu. Nggak ketemu, betul. Nah, semacam itu. Ya, jadi Romo, inti dari bacaan liturgi pada hari ini, benang merahnya antara nubuat Nabi Yeskiel dan bacaan dari Injil Santo Yohanes ini, apa Romo? Saya memikirkan begini, ketika kita menjalankan tugas panggilan Allah, maka janji Allah akan terpenuhi. Ya. Sekalipun mungkin kesulitan macam-macam dalam kehidupan itu terjadi, tetapi Allah pasti akan menyertai. Ya. Allah akan menguatkan. Mengapa banyak orang, kalau kami bicara soal misionaris, ya, para misionaris kami tahu bahwa di banyak tempat sulit, tetapi banyak mereka yang kembali. ya, Setia pada panggilan itu, sekalipun dia tahu. ya, Ada satu Romo yang disekap oleh tentara, ya, menderita banyak, taruhannya nyawa, tapi dia tetap kembali, tidak akan lari dari, karena percaya bahwa Allah akan menyertai. Ya. Mungkin Allah tidak akan menyelesaikan semua dengan indah, dengan baik, tetapi setidaknya Tuhan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bertahan. Itu. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebagaimana sabda Tuhan melalui Injil yang kita dengar pada hari ini dan juga renungan yang sudah disampaikan oleh Romo Sigit, mari kita satukan pengorbanan kita dan kita juga harus membawa diri kita rendah hati untuk tahu apa yang sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Sigit. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang meneguhkan kami. Engkau setia pada janji-Mu. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjuang sendiri sesulit apapun langkah dan tapak kami. Allah yang Maha Baik, berikanlah iman kami, berikanlah kami iman yang teguh dan berani semakin percaya akan janji-Mu dan akan penyertaan-Mu dalam suka duka kehidupan kami. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, hidup karya usaha kita, perjuangan kita, keluarga dan komunitas kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Sigit. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Terima kasih.